Bagaimana hidupmu hingga hari ini? Beberapa di antaramu mungkin sedang berada dalam masa-masa paling gelap dan terus bertanya, kapan ada cahaya yang bisa menuntunmu keluar dari masa kegelapan atau keterpurukan ini? Jawabannya bisa jadi sangat mudah, tapi sekaligus sangat sulit karena terkadang pikiranmu sendiri yang membuat semua tampak lebih gelap. Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth. Segala sesuatu yang kita dengar adalah opini, bukan fakta. Segala sesuatu yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Kata Marcus Aurelius. Kita terus mempertanyakan kapan kita akan bahagia, kapan kaya, kapan hidup tenang, tanpa masalah. Nyatanya tak ada manusia yang benar-benar bebas dari masalah. Kita terus membuat sudut pandang yang sempit dan membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain hanya dari satu sisi. Layaknya membandingkan rumput hijau tetangga dengan rumput rumah kita, atau sepatu yang tampak bagus, namun belum tentu nyaman dipakai. Kita mungkin membayangkan, pasti bahagia jika memiliki 100 juta saat ini, atau bahkan 1 miliar. Padahal kita tak butuh sebanyak itu untuk melalui hari ini. Hari demi hari terus berhasil kita lewati. Setiap hari kita telah menang, tapi terus merasa kalah. Kita sudah cukup, tapi terus merasa kurang. Detik demi detik terus berlalu, tapi kita terus menatap dan mengharap apa yang tak bisa kita gapai di depan kita, tanpa menikmati dan mensyukuri apa yang sedang terjadi saat ini. Sesederhana menikmati makan siang yang mengenyangkan dan tak diganggu oleh peperangan. Belajar dari Marcus Aurelius. Pada tahun 160 hingga 180-an Masehi, seorang kaisar berhasil membawa Romawi ke masa-masa keemasan. Di masa itu Romawi sangat berjaya. Masyarakat miskin hidup sejahtera karena pungutan pajak tinggi pada si kaya. Hukum ditegakkan dengan benar, negara damai dan minim peperangan. Tapi kalian salah jika mengira Romawi tak ada pergolakan saat itu. Di masa itu, Romawi berjaya bukan karena masyarakatnya yang tenang dan tanpa pergolakan. Romawi memiliki banyak permasalahan, tantangan, pemberontakan, atau bahkan pengkhianatan. Namun sang kaisar, Marcus Aurelius, berhasil menerapkan prinsip stoik dalam pemerintahannya. Dia juga menuliskan prinsip-prinsip stoiknya dalam buku yang masih menjadi pedoman hingga saat ini, Meditations. Today I shall be meeting with interference, ingratitude, insolence, disloyalty, ill will, and selfishness, all of them due to the offender's ignorance of what is good or evil. Hari ini aku akan menghadapi campur tangan, sikap tidak tahu terima kasih, penghinaan, ketidaksetiaan, niat jahat, dan keegoisan. Semua itu disebabkan oleh ketidaktahuan para pelakunya akan apa yang baik dan apa yang jahat. Marcus Aurelius. Marcus membenci peperangan dan dikenal sebagai salah satu kaisar paling damai dalam seluruh sejarah Roma. Pada masa pemerintahannya, ia selalu melindungi perbatasan dan menjaga kedamaian warganya. Saat banyak kekacauan yang terjadi, namun dia menerapkan ilmu stoik dengan tak mengacuhkan hal-hal yang berada di luar kendalinya dan mengabaikan hal-hal yang merusak konsentrasinya. Tanyakan pada dirimu setiap saat, apakah ini perlu? Prinsip Marcus. Dia fokus pada hal yang bisa dia kontrol dan memang menjadi tugasnya. Dia juga menganggap bahwa semua permasalahan dan pemberontakan yang terjadi adalah hal-hal yang tak dapat dihindari, tetapi juga tak dapat menghancurkan dirinya. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. It is not death that a man should fear, but he should fear never beginning to live. Bukanlah kematian yang harus ditakuti. Manusia seharusnya lebih takut jika tidak pernah memulai hidup, ungkap Marcus Aurelius. Manusia seringkali terjebak pada pengalaman masa lalu. Trauma akan hal buruk bisa membuat seseorang sulit bangkit dan menatap hari esok penuh dengan pesimisme. Penyesalan akan kegagalan, keputusan yang salah, membuat manusia terus memiliki keinginan untuk mengubah masa lalu. Padahal itu jelas tak mungkin bisa. Sebaliknya, ketakutan akan masa depan membuat manusia sama sesaranya. Hidup penuh dengan rasa khawatir, tak tenang, dan tak nikmat. Berbagai pertanyaan selalu muncul. Kapan aku akan menjadi orang hebat? Kapan aku akan sukses? Kapan aku akan membalikkan keadaan? Dan siapa yang akan menolongku? Manusia kehilangan fokus untuk menjalani hari menuju menjadi apa yang dia inginkan dan membebani diri dengan berbagai pertanyaan yang sesungguhnya hanya akan menambah beban pikiran. Padahal bagaimanapun juga, akan selalu ada hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. Perang, wabah penyakit,
penipuan, bencana alam, menang undian, bisnis sukses besar, popularitas, dan lain sebagainya. Hal baik dan hal buruk bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja tanpa adanya alarm peringatan. Orang yang saat ini hidup berkelimpahan tak pernah tahu jika esok mungkin dia akan mengalami sakit keras hingga tak lagi bisa menikmati apapun yang dia miliki. Sebaliknya, orang yang sedang terpuruk dalam kemiskinan tak pernah tahu bila esok ternyata dia akan mendapat keberuntungan besar yang mengubah seluruh hidupnya. Bayangkan, jika si kaya selalu hidup dalam ketakutan akan kehilangan kekayaannya, dan si miskin selalu merasa sedih atas kemiskinannya. Mereka melupakan hal-hal nyata yang dia rasakan saat ini, seperti tubuh yang sehat, keluarga yang lengkap, keluarga yang saling menyayangi, sahabat yang selalu mendukung, rumah untuk berteduh, negara yang aman, dan banyak hal indah lainnya. Markus, saat menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya, dia memberikan batasan yang jelas bahwa dia tak mungkin mengubah masa lalu dan tak akan pernah bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Bahkan jika hal buruk di masa lalu itu terjadi saat ini, mungkin dia tetap tak lebih baik dalam menanganinya. Tapi bagi Markus, yang terpenting adalah bagaimana pikiran kita menghadapi masalah itu. Baginya hal buruk bisa terjadi pada siapa saja, tapi tak semua orang terluka karenanya. Dia berkeyakinan bahwa pikiranlah yang mengendalikan segalanya, bahwa manusia akan baik-baik saja jika merasa bahwa dia baik-baik saja, meskipun hal terburuk telah menimpanya. If you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it. And this, you have the power to revoke at any moment. Jika kamu tertekan oleh hal apapun yang bersifat eksternal, rasa sakit itu bukan disebabkan oleh hal itu sendiri, tapi disebabkan oleh penilaianmu terhadap hal itu, dan kamu mempunyai kekuatan untuk menghilangkannya kapan saja. Marcus Aurelius. Berhenti overthinking. Saat memiliki masalah berat atau keterpurukan, biasanya seseorang akan dihadapkan pada rasa malu, rasa rendah diri, kekecewaan, amarah, penyesalan, dan segala emosi negatif lainnya. Dalam hal ini, Markus bahkan mempertanyakan, mengapa kamu bisa menganggap suatu hal sebagai keberuntungan dan hal lainnya sebagai kemalangan? Bagaimana jika saat kamu selalu gagal mendapatkan pekerjaan, alam sedang melatihmu menjadi seorang pengusaha besar? Bagaimana jika saat kamu sakit, alam sedang memberimu waktu untuk istirahat dan menjauhkan dirimu dari risiko penyakit yang lebih besar? Atau saat kamu kehilangan orang tua, ternyata kamu sedang disiapkan menjadi sosok yang mandiri dan kuat? Memikirkan suatu hal dengan sudut pandang negatif terlalu dalam hanya akan membawamu masuk ke dalam lubang keterpurukan yang semakin dalam. Padahal setiap hari saat bangun pagi, kita memiliki kesempatan baru untuk bangkit dan memperbaiki diri. You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar dirimu. Sadarilah hal ini dan kamu akan menemukan kekuatan. Pesan Marcus Aurelius. Maka coba ubah sudut pandangmu dalam menerima sebuah peristiwa yang terlihat buruk. Masyarakat suku Jawa pada umumnya sebenarnya sudah memiliki mindset seperti ini. Saat mereka kecelakaan misalnya, mereka akan tetap bersyukur karena tubuhnya selamat dan utuh meskipun mengalami banyak luka dan bahkan kendaraannya hancur. Fokus pada saat ini. Sejarah dipelajari bukan tanpa alasan. Manusia mempelajari sejarah sebagai acuan untuk menghadapi hari ini dan mempersiapkan diri untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Masa lalu adalah pelajaran besar agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Meskipun mungkin kita akan menghadapi kesalahan-kesalahan baru yang berbeda. Tapi setidaknya kita berevolusi, kita berkembang. Masalah kita mungkin semakin besar atau semakin rumit, tapi mari kita sebut saja sebagai penuh tantangan. Bagi Marcus Aurelius, hal yang paling penting adalah fokus menjalani saat ini. Masa yang sedang kita jalani adalah masa yang bisa kita kendalikan, namun bukan berarti kita bisa mengendalikan semua yang ada saat ini. Kita di hari ini dibentuk oleh kita yang sebelumnya dan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Mungkin saat ini kita beranggapan bahwa kita tak sedang berada dalam kondisi yang seperti kita inginkan, sehingga kita merasa kecewa, marah, atau sedih. Kita merasa iri pada pencapaian orang lain. Padahal sebaliknya, sesuai prinsip law of attraction, jika kita terus memberikan sugesti positif pada diri kita, bahwa kita akan bahagia, berhasil, dan bisa mencapai apapun yang kita inginkan, itu akan menarik hal-hal baik ke dalam hidup kita. Marcus selalu menekankan bahwa semua kebahagiaan atau keterpurukan kita adalah tergantung pemikiran kita. Manusia terkadang memberikan penilaian berlebihan pada kondisi ideal atas suatu pencapaian tertentu, seolah kita pasti akan merasa bahagia saat mencapai masa itu.
Padahal kenyataannya, saat mencapai hal itu bisa saja kita memiliki masalah-masalah baru lainnya. Seorang yang mengharapkan ketenaran misalnya, dia pikir dia akan sangat bahagia saat semua orang mengenalnya dan mengaguminya. Namun saat dia mencapai ketenaran yang dia inginkan itu, ternyata dia menghadapi masalah dengan privasi yang hilang, rasa tak aman ketika bepergian, atau rasa cemas saat banyak orang memberikan komentar pada setiap tingkahnya. Take full account of what excellencies you possess, and in gratitude, remember how you would hanker after them if you had them not. Perhitungkan sepenuhnya kelebihan yang kamu miliki, dan dengan rasa syukur, ingatlah betapa kamu akan mendambakannya jika kamu tidak memilikinya. Marcus Aurelius. Maka bagi Marcus yang terpenting adalah saat kita mampu menerima diri kita, menerima keadaan kita, dan tetap menjalaninya penuh syukur dan bahagia. Marcus menekankan bahwa stoikisme bukanlah seni menjalani hidup saat kita penuh dengan kebahagiaan, rezeki, kemewahan, ketenaran, ataupun kekuasaan. Sesungguhnya ajaran stoik adalah seni dalam menjalani hidup yang penuh dengan pikiran positif, penuh dengan syukur, tenang, dan bahagia, meski sedang menghadapi masa-masa sulit, penuh tantangan, dan penuh cobaan. Bagaimana kita mengendalikan pikiran kita untuk tetap stabil dalam kondisi penuh guncangan. Our life is what our thoughts make it. Hidup kita dibentuk oleh apa yang kita pikirkan. Marcus Aurelius.